Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8A semua? Baik. Oke, sehat ya? Sehat. Oke, baik. Ada yang apa? Agak sakit? Agak sehat. Oh, agak sehat. Oke, yang penting terlebih dahulu salah satu min berdoa. Mbak Ulfa, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ulfa. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, kesehatan dan sebagainya. Nadia, Rasel, Sekar, Ulfa, Vanessa, Zedran Bilkis, Ahmad Ridho. Baik, ada satu anak yang tidak masuk yaitu Mas Muhammad Idris Koto, ya karena sakit. Kita doakan semoga segera sembuh. Amin. Itu pelajaran seperti biasa. Amin. Siap belajar anak? Siap. Ya. Oke, di SD pernah juga diberi pelajaran tersebut. Kalau Anda ingat kata-kata darah, apa yang ada di pikiran? Merah. Apalagi? Hijau. Hijau ada? Darah zombie, Cairan. Pak. Oke, cairan. Oke, betul. Air. Merah, cair. Apalagi? Kental gitu ya. Orang tabrak. Pernah mendengar darah putih? Pernah, Pak. Darah suci. Pernah. Darah biru? Oh, Bedanya darah biru itu apa nyata atau hanya konotatif? Konotatif ya. Karena darahnya warnanya biru. Darah identik dengan warnanya merah seperti itu. Nah, hari ini kita akan kesiapan dan konsentrasi. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? orang Pak pegang gitar. Oke. Ada berapa jumlah orang? 5. Berapa? 5. Yakin? Ya. Ada di mana kira-kira menyebut 5? Ada yang berbeda pendapat? 4 atau 5? 5. Satu kalau dari jauh ada kelihatan ini kakek dan nenek gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang dihitung ini juga gambar orang. Tuh, kemudian satunya gambar muka kita. Satunya lagi sedang menengok dari pintu. Jadi kalau dilihat dari jauh hanya kelihatan seperti dua orang gambar manusia, kalau dari dekat ada berapa? 5. Oke, konsepnya sudah bagus. Lanjut. Ayo, dimana kan bayinya? Gambar Besar itu, ini. Pak. Oh itu. Itu dari rantingnya itu kayak bayi. Oh iya, Pak, iya. Ada yang belum menemukan? Jangan siapa yang belum? Vanessa ada belum? Kayak kan bayi itu rantingnya. Rantingnya, Pak. Apa itu ada? Itu kan yang paling kanan kan kaki. Betul. Serena belum ya? Belum menemukan. Belakang, hadir? Oh, ada kakinya tuh. Kaki oleh. Belum. Oke, saya tunjukkan. Ya. Kalau kalian belajar kecil hanya lihat ini mas, ada dua orang sepasang pemuda pemudi yang di pantai. Tapi kita harus melihatnya utuh. Ini ada kakinya bayi. Oh iya. Ini ada kepalanya di sana. Ini ada tangan. Jadi udah ketemu bayinya? Belum. Belum. Oh iya. Ini punggungnya, kepalanya, Oh. ini kakinya. Nah ini cepat ya. Oke, ketemu ya? Oke, baik. Jadi kita ketemu baiknya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah satu, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Jadi nanti Anda harus bisa mengidentifikasi apa saja organ-organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi-fungsi organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun darah pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan komponen penyusun darah pada sistem peredaran darah
manusia dengan benar. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menganalisis fungsi sel darah dalam sistem peredaran darah manusia dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik atau kalian nanti diharapkan dapat menghubungkan keterkaitan struktur fungsi jantung dalam sistem peredaran darah manusia dengan benar. Oke, nanti tesnya ada nanti akan bentuk diskusi dalam bentuk kelompok mahasiswa. Kemudian nanti berdiskusi mencari mengumpulkan informasi dari bahan ajar, buku maupun literasi digital. Kemudian yang keempat adalah berdiskusi untuk menganalisis atau mengolah informasi. Kemudian yang kelima nanti melakukan presentasi di depan, seperti itu hasil diskusi kelompok. Yang keenam adalah menarik kesimpulan, dan yang ketujuh adalah melakukan post test. Nah, pretest dan post testnya nanti kita menggunakan online dengan format Google Form seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, baik. Nah, kemudian hari ini dalam belajar ini akan ada 3 hal yang saya riwayat. Yang pertama adalah Anda akan dinilai dari aspek pengetahuan, yaitu dari tes awal dan tes akhir. Tentunya harapannya setelah tes awalnya mungkin Anda banyak yang belum tahu, tes akhirnya nanti setelah pembelajaran Anda banyak yang tahu. Namanya tes awal dan tes akhir. Yang kedua ada aspek sikap, yaitu adalah nanti yang dinilai adalah tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Kemudian dari yang ketiga adalah aspek keterampilan, yaitu keterampilan saat presentasi maupun saat diskusi. Itu 3 hal yang akan kita nilai hari ini. Satu adalah penilaian pengetahuan, 2 sikap, 3 keterampilan. Oke. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Caranya berhitung 1 sampai 6, gitu ya. Urut dari 1. 1, 2, 3, 4, 6. Mulai lagi. 2, 3, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, gitu ya. Oke. Jadi kelompok 1 nanti ada 5 orang, yang lainnya 4 orang. Oke. Sekarang silakan bergabung untuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 nanti ini meja ini nanti digabung. Kelompok 3 ini meja ini nanti digabung. Kelompok 4 meja ini digabung. Kelompok 5 meja sana nanti digabung. Kelompok 6 di sini gabung. Gitu ya. Baik, kita sudah bentuk kelompok seperti yang kita urutkan tadi. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan pretest. Silahkan kalian buka pretest yang sudah saya share di grup kalian. Silakan dibuka. Saya beri waktu 2 menit untuk mengerjakan pretest. Ada 5 soal pretest, silakan dikerjakan. Oke, yang bingung tunjuk jari aja, saya datangi. Silakan. Silakan dikerjakan. Oke, 2 menit ya waktunya ya. Silakan sampaikan ke saya. Baik, setelah kita melakukan pretest, sekarang kita akan lihat apa yang tampil di video. Baik, silakan kalian simak apa yang ada di video. Oke, silakan dilihat. Silakan disimak. Itu sering terjadi pada atlet ya, seperti itu. Oke, kalian lihat dulu videonya. Baik. Sekarang kita lihat video yang kedua. Wah, ini yang suka sepak bola.
114. Baik, kamu bisa simak. Ya, oke, baik. Jadi kira-kira kalau menurut kalian apa yang terjadi dengan olahragawan tersebut? Ngantuk. Apa? Ngantuk katanya, seperti ngantuk. Jantung, Pak. Jantung, jantungnya ngapain? Memompat. Berhenti memompa. Kalau dalam istilah medis seperti tadi namanya apa? Serangan jantung. Kecapean, pingsan, apa yang lain? Diserang jantung. Serangan jantung itu betul. Namanya adalah serangan jantung. Jadi serangan jantung itu terjadi ketika pada seorang yang tiba-tiba jantungnya berhenti. Nah, ketika berhenti seorang tersebut kemudian kalau tidak tertangani dengan baik akan yang terjadi apa? Sebabnya kenapa kira-kira? Kaget. Kecapean. Karena jantung tidak bisa memompa darah. Seperti itu, betul. Karena jantung tidak bisa memompa darah. Maka untuk hal yang lain, kenapa kok darah harus dipompa ke seluruh tubuh? Maka dari inilah pembelajaran kita akan belajar sistem peredaran darah. Oke, setelah itu silakan. Baik, akan saya bagikan lembar kerja peserta didik sama saya bagikan yaitu adalah bahan ajar. Baik, silakan Anda bisa menyimak setiap satu kelompok nanti satu LKPD saya bagikan. Oke, silakan boleh disimak bahan ajarnya. Boleh dibaca dari sini. Ya. Baik, selanjutnya silakan Anda buka LKPD lembar kerja peserta didik itu. Kemudian Anda dan teman-teman satu kelompok Anda mencari informasi dari bahan ajar, dari buku paket atau dari literasi digital. Silakan dimulai dari bahan ajar terlebih dahulu sambil berdiskusi mengisi LKPD. Seperti itu. Oke, gitu ya. Silakan dibuka LKPD-nya, berdiskusi secara kelompok. Di saat ini akan saya nilai. Yang dinilai adalah performa, kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Oke, silakan. Anda bisa buka bahan ajar. Kemudian Anda bisa buka juga buku mencari informasi, menganalisis. Silakan. Waktunya 2. Sampai dari vertikal kiri oksigen dari vertikal.
Gimana tadi temannya? Seabad kerawang sesungguhnya bersinar selalu dalam berkat rahmat-Mu, cerahi peradaban mutu. Jutaan insan bersatu, ribuan amal berpadu dalam lingkar syahadat, bawa Islam penuh Baik, untuk presentasi pertama dari kelompok 6, saya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami.
Oke, perkenalan dulu dari siapa? Perkenalkan, nama saya Alicia Rizanta. Oke. Nama saya Ulfana Neta. Nama saya Olivia. Oke, silakan disampaikan dari hasil diskusinya. Baik. Dari mulai yang pertama, komponen sistem peredaran darah. Silakan disampaikan. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, jantung. Oke, darah, pembuluh jantung. Selanjutnya silakan, Mbak. Nama bagian-bagian jantung dan fungsinya. Aorta, fungsinya untuk membawa darah berisi O2 dari vertikal kiri. Kedua, vena cava superior, fungsinya membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida. Yang ketiga, arter pulmonalis, Oke. fungsinya mengganti karbon dioksida dengan oksigen. Oke, lanjut. Katup aorta mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Atrium kiri menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengambil O2, kemudian membawanya pada organ kiri. Vena pulmonalis membawa darah yang berisi O2 kembali ke jantung, dilanjutkan diedarkan ke bagian manusia. Oke. Lanjut. Ciri-cirinya berdinding tebal, kuat dan elastis, tidak memiliki katup di sepanjang pembuluh. Fungsinya bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, terakhir. Oke. Agak keras, Mbak. Artis. Jenis darah merah. Ciri-ciri berwarna merah karena mengandung hemoglobin berbentuk bulat pipih yang bagian tengahnya cekung, tidak memiliki pipihnya. Fungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh segmen tubuh. Sel darah putih ciri-ciri bentuk tidak tetap berukuran lebih besar daripada fungsi melawan berbagai organisme akibat infeksi. Jenis darah, keping darah. Ciri-ciri berbentuk tidak teratur, lebih kecil dari eritrosit, tidak berinti dan rapuh. Fungsinya untuk menyembuhkan luka dan menghentikan darah. Oke. Dan ada tanggapan dari kelompok lain sesuai? Oke, ada yang berbeda pendapat. Tadi ada yang pertama pembuluh vena, pembuluh arteri, kemudian ada disampaikan yang terakhir adalah keping darah, kemudian tadi ada sel darah merah dan sel darah putih. Itu ya. Sobat itu dari kelompok 6 ya. Oke. Sebelum turun, sebelum diakhiri nanti kelompok 6 saya beri kesempatan untuk menunjuk kelompok yang lain untuk maju. Kelompok berapa? Ini berapa ya? Kelompok 2, Mas Miko. Oke, silakan diakhiri terlebih dahulu dari kelompok 6. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keras. Sampaikan dari kelompok berapa? Dibuka dulu terus yang Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Siapa dikenalan dulu namanya? Niko Rita Kusuma. Oke, silakan disampaikan. Oke, selanjutnya disampaikan tolong untuk Miko atau siapa menyampaikan darah, ya komponen darah. Silakan disampaikan. Jenis darah 1 merah. Ciri-ciri berwarna merah karena mengandung hemoglobin, tidak memiliki inti sel berjumlah 4 sampai 5 juta sel. Oke. Fungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. 2. Darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak. Fungsi melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. 3. Keping darah. Ciri-ciri berbentuk tidak teratur, berbentuk lebih kecil, tidak berinti.
pembekuan darah. Oke, ya. Terima kasih. Dari kelompok 2 sudah menyampaikan. Ada pendapat dari kelompok yang lain? Sudah benar? Bagus? Oke. Sebelum mengakhiri oke. Nama bagian jantung dan fungsi. 1. Vena cava superior. Fungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh. Ciri-ciri darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin, tidak memiliki inti sel. Sel darah merah berjumlah 45 juta sel. Fungsi darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Ciri-ciri darah putih tidak berwarna, memiliki inti. Fungsi darah putih melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Ciri-ciri keping darah berbentuk tidak teratur, tidak berhenti dan rapuh. Fungsi keping darah mengontrol pembekuan darah untuk menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan. Salah satu. Ya, Akmal itu. Vena limititis berdiameter 1 cm hingga 1,5 cm dan mengandung banyak karbon dioksida. Fungsinya membawa darah yang miskin oksigen ke sisi kanan jantung. Lanjut. Arteri, ciri-ciri berdinding tebal, kuat dan elastis. Oke. Fungsinya membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, baik. Selanjutnya sudah ada pendapat masukan? Bagaimana? Sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi jawaban kami. Berikut nama anggota kelompok kami. Oke, siapa yang pertama? Alia Julian. Oke, silakan disampaikan. Sistem organ peredaran darah pada manusia terdiri dari 1 darah, 2 jantung, 3 pembuluh darah. Oke, langsung ke obat berikut. Nama pembuluh darah vena. Ciri-ciri dinding lebih tipis, tidak elastis, mengandung banyak karbon dioksida. Fungsi yang membawa darah kayak oksigen dari paru-paru menuju keramik kiri jantung. Fungsi untuk proses pembekuan darah seperti itu. Oke, silakan sebelum mengakhiri diskusi presentasi, silakan menunjuk kelompok yang belum. Berarti kelompok 5 ya yang setelah ini ya. Oke, silakan Mbak Alia Bidan untuk terlebih dahulu presentasinya. Kemudian presentasi dari kelompok 4 akan kelompok yang mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Boleh buka yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Silakan kenalkan diri dulu. Itu siapa? Saya Zaran Fitri. Saya Arya Putri. Oke, silakan disampaikan tentang hasil diskusinya. Oke, lanjut. Bagian jantung. Nama bagian jantung vena cava superior. Fungsinya untuk membawa dari aliran darah yang mengandung karbon dioksida. Serta membawa darah yang mengandung darah oksigen dari bagian kiri sampai ke seluruh manusia. Oke, bisa ke lanjutnya. 4-5 fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak. Fungsinya melawan berbagai
dan tidak berimpi dan mabuk, mengontrol pembekuan darah untuk menyembuhkan luka. Oke, dah. Baik. Ada masukan dari kelompok yang lain tentang presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 5? Kurang keras suaranya. Terus malu-malu ya? Malu-malu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai melakukan presentasi tadi. Kita sudah melihat presentasi dari teman-teman kalian semua. Alhamdulillah sudah selesai semua, bagus semua. Ada yang kurang pede, ada yang wajar seperti itu. Karena kita masih belajar. Kalau nanti Anda sudah tampil di SMA maupun SMA kuliah, Anda harus lebih pede lah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kira-kira hari ini kita sudah belajar apa? Sistem peredaran darah. Ada bagian-bagiannya apa aja bagian-bagiannya? Berarti tadi ketika kita awal ada kasus seorang yang serangan jantung, jantungnya berhenti, artinya darah tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh. Padahal darah itu sangat penting sekali bagi seorang. Kemudian kita sudah berbicara tadi adalah ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada apa saja tadi? Pembuluh darah apa? Vena, pembuluh darah arteri, seperti itu. Masing-masing punya ciri seperti itu ya. Pembuluh darah vena cirinya apa? Lambung lebih tipis, tidak elastis, berdiameter 1 mm sampai 1,5 cm gitu ya. Kemudian pembuluh darah arteri berdindingnya lebih tebal, lebih kuat, tidak elastis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya arteri membawa darah dan jantung ke seluruh tubuh. Oke, kemudian kita yang terakhir tadi sudah bicara tentang bagian sistem peredaran darah yang terakhir, yaitu adalah bagian darah. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita mengerjakan soal podcast dulu gitu ya. Saya kirimkan ke link grup kalian. Baik, silakan dibuka link grup kalian. Oke, silakan dikerjakan. Kalau kayak gini jadi banget. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita. Ke depan kita akan membahas materi yang lain, yaitu yang pertama adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian nanti ada gangguan sistem peredaran darah, dan selanjutnya adalah mengakhiri pelajaran kita dengan baca alhamdulillah bersama-sama.